Nah, mungkin Mas Adi ada tips ini bagaimana mengatur eh, pengeluaran kita, mungkin karena ini juga mudik sudah boleh ya Mas ya. Gimana kita mengatur perencanaan kita mudik, nah juga zakat fitrah itu tadi, baju lebaran ataupun angpau seperti itu, bagaimana Mas? Mungkin ada tipsnya? Ya, beberapa tips yang perlu kita lakukan sebenarnya sudah kita sharingkan di awal tadi. Kita buatlah perencanaan. Namun kalau belum, setidak-tidaknya kita nanti misalnya menjelang Lebaran kita mendapatkan gaji dan juga THR ya. Nah, gunakan itu seefisien mungkin. Dan saran saya, sebelum menyisakan untuk sebelum dibelanjakan dulu disposal, urutkan 4 tadi dulu ya, jangan dibalik. Kalau spending dulu biasanya kan bersifatnya nanti kalau ada sisa saya baru nabung deh, saya beli asuransi deh, saya nanti misalnya charity lah perpuluhan ataupun saya mau mau bayar zakat ataupun sedekah misalnya. Itu jarang terjadi karena kadang ketika kita sudah belanjakan jangankan sisa malah kurang kan. Nah, maka urutan tadi jangan sampai kebalik ya. Jadi yang pertama adalah sharing, securing, baru saving, dan terakhir spending. Nah, spending inilah yang terakhir. Kalau nggak ada, nggak usah diada-adakan, nggak usah dipaksakan ya. Karena jangan sampai kejebak dengan istilah, kalau nggak gaya, nanti saya mati gaya. Nah, kita balik. Kalau terlalu banyak gaya, nanti jadi bisa mati juga keuangan kita, kayak gitu kan. Nah, ini yang harus hati-hati. Kemudian yang selain juga urutan-urutan itu, maka setidak-tidaknya mulai tulis ya, tulis. Jangan sampai diangan saja, tapi tulis. Kebutuhan untuk Lebaran apa saja? Apakah kemudian kita harus mudik beserta keluarga? Ada rekan saya yang di luar negeri setiap tahun, kalau misalnya nggak pandemi itu mudik, untuk ongkos pesawatnya saja sudah lebih dari 150 juta ya. Jadi mungkin satu mobil LCGC lah istilahnya. Nah, cuman kalau misalnya gajinya mungkin besar dan seterusnya, mungkin nggak ada masalah. Karena apa? Dalam rangka kita ketemu keluarga, dalam kita bersilaturahim, yang namanya mungkin bersilaturahim itu kan juga memanjangkan umur, atau kalau secara kita bahasa profesional itu adalah kita networking kan, networking ya. Jadi kalau not networking is equal to not working. Kalau kita nggak bersosialisasi, kalau kita nggak berjejaring, sama aja kita nggak kerja. Istilahnya kan kayak gitu juga ya. Nah, karena banyak rezeki juga banyak berkat, nggak hanya monetisasi saja dari sana, bisa aja doa panjang umur, keberkahan kita dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi kita perlu rencanakan secara pos-pos yang detail dan tertulis ya. Nah, setelah itu juga perlu dibuatnya prioritas, karena kadang kayak gini. Ada sebuah keluarga yang kadang kalau sudah mudik itu nggak kemudian pulang ke rumah dia, tapi bisa aja nginep di hotel, terlepas karena mungkin keluarganya udah besar, kapasitas kamarnya terbatas ketika dulu dia masih single, jalannya kayak gitu kan, sampai hal yang sebagainya. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan, dan sampai berapa lama dapat cuti kayak gitu, serta oleh-oleh. Nah, kadang kan ini yang juga menarik ya. Jadi oleh-oleh ini kalau nggak oleh-oleh nggak enak, tapi masalahnya apakah ketika oleh-oleh bikin kita boncos nggak? Nah, makanya pakai yang prioritas kita lakukan tadi. Itu kurang lebihnya dia. Oke, apalagi juga masih marak yang namanya sekarang juga masih pandemi itu saling kirim hampers ya Mas ya. Itu kan kayak bikin kebiasaan baru, sudah lama tapi diperbarui lagi, dan kayaknya aduh kalau nggak mahal nggak enak kayak gitu kan. Itu mungkin bisa, berarti kita lebih harus bisa mengatur ego kita juga, dan juga bagaimanapun caranya sesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan kita. Seperti itu ya Mas ya, agar terbebas dari nanti keboncosan saat habis Lebaran, Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.